Ya kita nggak boleh sedih ya, Lisbeth ya. Iya dong. Iya, kita tetap sukacita. Betul sekali. Iya, Lisbeth ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nonton, kita akan menyaksikan dulu apa kakak guru sekolah minggu. Ngapain? Mau menyanyi. Pasti merdu suaranya. Merdu sekali. Lagunya apa? Lagunya tentang kasih persaudaraan. Iya. Oh, masih tema ya? Iya. Lisbeth tahu nggak apa tema kita tentang? Tahu dong. Apa coba? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Wah, Lisbeth pintar. Tidak menunggu lagi. Iya, udah penasaran. Iya, kita langsung aja ya, saksikan ya. Kita saksikan kakak-kakak sekolah minggu dengan lagu Cinta Kasih Kristus. Yuk. Ayo siapkan dirimu, angkat bunyi selang.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini. Sebab itu, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mempercayakan diri kami kepadanya dan beroleh kehidupan-Mu kekal dan penuh. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun dalam iman dan kasih yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus Tuhan kami. Doronglah kami menjadikan Engkau sumber inspirasi dan motivasi, serta kerangka acuan hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jumat 123, Selamat Selamat Datang. Sada Musa Sada Ayat Sada. Nanti dilanjutkan lagi dengan paduan suara virtual dari Porong 1, dan setelah itu kita akan saksikan juga liturgi yang pertama, yaitu tentang penciptaan. Mulai nah gitu apa ibadah mah langit luhut tak noon amin. Sada Musa Sada Ayat Sada dimula-mulana ditapa padema langit tahatanaan amin. Sada Musa ayat Sada diulang Berwana itu apa? Nah, langit laut nah amin. Aku bukit suci,
bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang." Lihat betapa indah terang itu. Terang itu bercahaya dan mengusir kegelapan bumi. Lalu Allah memisahkan terang itu dari kegelapan dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Aku adalah tumbuhan. Allah menciptakan aku, darat, dan lautan pada hari yang ketiga. Aku diciptakan Allah sebagai makanan bagi manusia dan hewan, dan juga untuk memberikan keindahan bagi dunia. Lihat, di langit ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah menciptakannya pada hari keempat. Allah menciptakan matahari untuk menerangi bumi pada siang hari, dan bulan untuk menerangi bumi pada malam hari. Allah juga menciptakan bintang-bintang untuk memberi keindahan di langit. Allah juga menciptakan ikan dan binatang-binatang yang hidup di air, juga burung yang berterbangan melintasi cakrawala. Allah berfirman, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah." Itulah hari yang kelima. Hari ke-6 Allah menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata muka bumi. Dan Allah juga menciptakan manusia. Sungguh indah ciptaan Allah. Aku adalah ciptaan yang istimewa karena aku dan kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang dan atas seluruh bumi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan liturgi dari Horong 1. Nah, sekarang kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Pujian mulia, jadi
mendengarkan liturgi 2 tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Allah membuat Taman Eden dan menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu ke dalam taman itu untuk mengusahakan dan memeliharanya. Lalu Allah memberi perintah kepada manusia itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah juga menjadikan penolong yang sepadan dengan manusia itu. Mereka pun tinggal dalam taman itu dan menikmati alam ciptaan Allah. Hingga suatu ketika, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka melihat dan mengenalkan dan membuat cawan. Lalu Allah memimpin mereka dan mengusirnya dari Taman Eden supaya mereka usahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya kakak, kita sudah saksikan tadi liturgi yang kedua ya. Nah kita akan lanjutkan lagi acara kita kak ya. Nah kita akan satu pujian dari buku Ende nomor 600 ayat tum dobot opat.
Dilanjutkan apa kakak? Dilanjutkan juga nanti kor ritual dari Horong 2. Manusia semakin banyak di muka bumi. Mereka melakukan kejahatan yang membuat Allah menyesal telah menjadikan manusia. Allah mengakhiri hidup segala makhluk di bumi dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Allah juga memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, semakin jauh dari hadirat Allah. Tapi Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Lalu Ia mengutus para nabi untuk menyampaikan bahwa akan datang penyelamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang yang bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, berserulah di padang gurun untuk Tuhan. Luruskanlah di padang perantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditetap, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakannya, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri akan dinyatakannya. Saya anak Allah ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai kau yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintahkan Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Karya 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang pujian dari Bende Paulusia Seloma Tuban. Nah, kali ini kita akan menyaksikan liturgi keempat tentang berita kelahiran dan akan dilanjutkan dengan persembahan pujian kor virtual Horong 3 dan 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya
didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan napin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Malaikat Mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu keselamatan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria mengampuni segala perkara itu di dalam hati dan merenungkan. Maka kembalilah bala gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, segala sesuatu telah mengenal dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Tuhan,
cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita umatnya. Marilah kita nyatakan cinta kasih Kristus dengan saling mengasihi sesama kita. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku dengan pemegang dan jalan yang melincing. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita tiba saatnya pada acara penyalaan lilin. Jadi adik-adik di rumah siapkan lilinnya, kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Penyalaan lilin Natal yang pertama, pelayan firman, yaitu Inang Diakones Elvina Boru Sinaga. Penyalaan lilin Natal yang kedua, liturgis, Inang Situa TS Boru Tampu Bolon. Penyalaan lilin yang ketiga, Ketua Seksi Sekolah Minggu Bapak D. Sihombi. Untuk mewakili guru sekolah minggu, Nyonya Simanjuntak Boru Siahans. Dan untuk mewakili anak sekolah minggu, Kesia Boru Lubis. Adik-adik di rumah, kita siapkan lilin kita naikkan satu pujian dari buku ND nomor 616, Ulinai di Borgin Nabadiai.
sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada perayaan Natal sekolah minggu kita pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami, terlebih sukacita kami Tuhan pada hari ini. Kami dapat Tuhan menaikkan syukur kami melalui ibadah perayaan Natal sekolah minggu yang kami berlangsungkan pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menerima ibadah kami ini menjadi ucapan syukur kami dan menambah sukacita kami Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah lahir bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Iya, kita kembali pada hari ini memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi ada yang berbeda ya. Kita hari ini, hari Minggu ini merayakan perayaan Natal anak sekolah minggu di tahun 2021, sekalipun kita belum bisa merayakan Natal tatap muka. Nah, sama juga seperti tahun yang lalu. Tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu hari ini, malam ini dalam keadaan sukacita bersama dengan Bapak Mama merayakan Natal. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti ya sudah berpakaian rapi, sudah mempersiapkan segala sesuatunya bersama-sama dengan Bapak Mama, dan bahkan sudah menyebutkan liturginya ya, luar biasa, dan segala kegiatannya yang telah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Adik-adik yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan Natal kita pada hari ini, terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Nah, Inang akan bacakan, demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, yang menjadi temanya yakni kasih Kristus yang mengikat persaudaraan kita. Nah, ini merupakan sebuah sukacita bagi kita anak-anak sekolah minggu, karena pada hari ini kita boleh diarahkan tema kita ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Adik-adik sekolah minggu, nah Inang mau menceritakan sedikit ya tentang tema ini. Kenapa dikatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan? Kalau Inang tanya, apakah engkau mengasihi saudaramu? Saudaramu contohnya adikmu, abangmu, kakakmu? Coba tanya. Coba jawab. Pasti ya, kau sangat mengasihi adikmu, kau sangat mengasihi abangmu, kakakmu. Dan kemudian Inang mau tanya, apakah engkau mengasihi mama dengan bapak, orang tuamu? Jawabnya apa? Ya, pasti kau sangat mengasihi mereka. Nah, kemudian kalau Inang tanyakan, apakah kau mengasihi temanmu? Apa jawabnya? Ya, pasti kau mengasihi temanmu ya. Nah, kalau Inang bertanya, apakah kau mengasihi kepada binatang kesayanganmu? Mungkin ada peliharaanmu, ada anjing yang imut, yang kau senangi, atau yang lainnya. Pasti kau suka ya, kalau sayang pada itu. Nah, kalau kita mau lihat dari pertanyaan Inang ini, apa yang membuat kita mengasihi mereka? Karena apa? Karena kita merasa memiliki mereka, karena kita ada cinta yang besar di dalam hati kita. Nah, adik-adik, mengapa tema kita mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan? Nah, waktu itu Petrus menuliskan ini, dia menasehatkan kepada jemaat yang pada saat itu mereka ada di perantauan,
Jadi pada saat itu mereka di dalam ketakutan. Kenapa takut, Inang? Karena mereka pada saat itu mengikut Yesus dengan setia, tapi banyak yang ingin menyiksa mereka, banyak yang ingin mengejar mereka, mengatakan tinggalkan itu Yesus. Nah, pada saat itulah mereka dalam ketakutan, mereka bersembunyi daripada nanti kita disiksa, daripada kita nanti mendapatkan kekerasan, kejahatan, lebih baik kita berdiam. Nah, ketika mereka di dalam ketakutan itu, mereka akhirnya menjadi orang yang menutup diri. Nah, jadi mereka bersembunyi, mereka takut. Kenapa? Karena mereka melihat, daripada kita nanti berkumpul dengan orang-orang yang lain, nanti dilihat, oh ini pengikut Kristus ini, ayo kita serbu mereka. Akhirnya mereka itu, kalau bahasa sekarang dikatakan di zaman pandemi ini, mereka lockdown ya, menarik diri. Nah, hal itu dikatakan Petrus, kalian orang-orang Kristen, jangan kalian takut, tetapi bagaimana kalian menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Maka tadi kalau dikatakan di ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jangan karena ada ketakutan dari kalian, orang yang ingin membuat jahat sama kalian, jadi kalian bersembunyi, tidak mau melakukan hal yang baik. Maka dikatakan oleh Petruslah kepada jemaat yang merantau itu, jemaat yang jauh itu dari Yerusalem, mengatakan, kita ini sebagai orang Kristen yang telah menerima Yesus, tetaplah melakukan kasih. Jangan mau kalau kau karena susah, karena kau sekarang lagi takut, jadi kau tidak melakukan perbuatan baik, jadi kau tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, pertanyaannya adik-adik sekolah minggu, kita alamikah itu? Ya, kita alami. Apa? Nah, tadi Inang katakan, pandemi ini membuat kita di lockdown ya. Kalau tahun lalu luar biasa, kita tidak bisa pergi, dibatasi semua. Sekarang sudah lumayan ya, kita sudah ada kelonggaran, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Nah, itu bisa membuat kita takut. Jadi kita nggak mau berbuat baik, jadi kita tidak mau mengasihi orang lain. Nah, contohnya dulu kalau Inang katakan, karena sekarang adik-adik sekolah minggu belajarnya online, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tapi pasti Inang percaya kalian jadi tetap menyapa teman kalian toh, lewat WhatsApp, apa kabar? Kita sudah lama tidak bertemu ya. Nah, itu adalah bentuk cinta kasih kita. Sekalipun COVID membuat kita terbatas geraknya, tapi cinta kita harus lebih besar. Lewat apa tadi? Tadi Inang katakan, mungkin kau sudah menyapa temanmu, apa kabarmu ya hari ini? Kita nggak bisa bertemu. Atau kau tanya juga saudaramu, keluargamu yang lain. Itu seperti itulah yang diajarkan oleh Petrus kepada mereka. Jangan karena kau sekarang di dalam tantangan, ketakutan, jadi kau nggak bisa melakukan kasih atau mencintai sesamamu, jadi kau menutup diri karena ketakutanmu. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang kedua apa? Kalau cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, kita melihat itu dari mana? Dari kasih Kristus yang amat besar bagi kita, yang menyelamatkan kita. Tidak memandang kau dari suku mana, tidak memandang kau dari marga apa, tidak memandang kau pintar atau kaya atau miskin, Tuhan tidak memandang. Cinta kasih Kristus itu adalah cinta kepada seluruh orang yang ada, semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16 apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita boleh melihat di sini kasih Kristus itu luar biasa bagi kita. Dia lahir bagi kita, Dia mati menebus dosa kita, Dia menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya, ini surga, dan kemudian
Dia adalah Allah kita yang ada di antara kita, Immanuel. Jadi sekarang apa yang membuat kita belajar dari Yesus? Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu menjadi cerminan kita, yang menjadi panutan kita adalah Yesus. Nah, di Natal sekolah minggu ini adik-adik sekolah minggu diminta menjadi anak-anak sekolah minggu yang belajar dari Yesus, yang memiliki cinta kasih yang besar. Kalau Yesus hadir di hati kita, kau tidak akan bombe-bombean sama temanmu. Kalau Yesus hadir di hati kita, kau tidak akan marah-marah sama adikmu. Kau tidak akan marah-marah sama abang dan kakakmu. Tapi kau mengasihi dia karena apa? Karena Yesus. Kasih Yesus yang mengikat kita. Nah, demikian juga kalau kita belajar dari kasih Kristus, orang tua kita, bapak, mama kita tidak berkelahi lagi di depan anaknya. Karena apa? Dia ingat, wah, begitu besar kasih Yesus yang menyelamatkan saya. Jadi saya harus mengasihi ini, istri saya, suami saya, anak saya. Nah, di situ akan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai pengorbanan Yesus yang telah lahir bagi kita. Yang kemudian apa lagi? Adik-adik sekolah minggu, kalau cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, berarti itu dimulai dari keluarga kita, kemudian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, persaudaraan itu bukan karena diikat karena dia itu dari darah ya, ikatan darah, artinya karena dia sama-sama anak bapak dan mama, dia saja tidak. Tapi cinta kasih Kristus itu, persaudaraan itu apa? Kalau kau melihat orang-orang yang ada di sekitarmu, dia adalah orang, anak-anak yang miskin, anak-anak yang kurang, artinya kurang pengetahuannya, tidak sepintar dirimu, kau harus anggap itu menjadi saudaramu. Dan kemudian apa lagi? Cinta kasih Kristus itu bukan hanya kepada kita manusia saja, tapi anak-anak sekolah minggu harus diajari menjadi anak-anak sekolah minggu yang mencintai lingkungannya. Ayo, karena apa? Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk manusia. Apa tadi di Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti dunia berarti seisinya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus belajar mencintai lingkungannya juga, mencintai alam yang ada di sekitarnya, baik juga bukan hanya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, binatang yang ada di sekitar kita harus juga kita cintai. Karena apa? Itu juga ciptaan Tuhan. Jadi Inang buat catatan penting ini ya, bagi kita di Natal ini. Pesannya apa? Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya keluarga kita, tidak, sesama kita. Jadi jadilah anak-anak sekolah minggu yang sayang sama orang-orang di sekitarnya. Lewat apa? Lewat tindakanmu. Nah, kau suka menolong, suka berbicara yang baik, baru apa lagi? Tidak iri. Nah, karena apa? Itu tidak ada pada Yesus. Nah, kemudian apa lagi kalau Inang katakan tadi mencintai lingkungan kita? Adik-adik sekolah minggu harus membiasakan dirinya menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjaga kebersihan, yang merawat lingkungannya agar tetap bersih dan nyaman. Itu cara kita mencintai dunia yang Tuhan ciptakan yang amat luar biasa. Karena itu adik-adik sekolah minggu dan orang tua kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita. Banyak di antara kita di tengah-tengah pandemi ini yang kesusahan. Kalau adik-adik sekarang bisa makan enak, bisa sekolah enak, banyak orang sekarang di zaman COVID ini yang tidak bisa makan. Karena apa? Bapak mamanya tidak bekerja lagi. Banyak anak-anak sekolah minggu yang sekarang di dunia ini yang tidak dapat beribadah dengan baik, yang tidak dapat tidur dengan baik karena apa? Bencana alam dan lain sebagainya. Nah, di situ adik-adik sekolah minggu harus belajar melihat ternyata masih banyak anak-anak di dunia ini yang kurang beruntung sama seperti saya. Nah, karena itu mari selagi masih ada kesempatan
kita harus belajar seperti Tuhan Yesus ini yang tetap melakukan cinta kasihnya kepada kita. Jangan tadi seperti dibilang Petrus ya, karena jemaat yang dia ajari ini takut karena banyak kesusahan, jadi mereka nggak mau mengasihi. Maka kata si Petrus, jangan, kau harus tetap melakukan pekerjaan kasih sekalipun keadaannya tidak sulit atau sekalipun keadaan yang mengancam. Tapi kita apapun, dalam keadaan susah maupun senang, tunjukkanlah cinta kasih kita. Belajar dari Kristus agar adik-adik sekolah minggu yang memasuki perayaan Natal tanggal 25 ini benar-benar sukacita. Jangan hanya perayaan saja ya, tapi adik-adik sekolah minggu harus ada perubahan yang baik. Nah, dimulai dari mana itu, Inang? Nah, tadi cinta kasih Kristus ini hal yang apa? Hal yang paling gampang apa? Sapa dengan senyuman. Mulailah di keluarga ya. Itu juga cinta kasih Tuhan. Kalau kau bangun, coba katakan kepada mama dan bapak, selamat pagi bapak, selamat pagi mama, begitu. Nah, kalau mama dan bapak marah-marah di rumah, ya bilang aja, mak, lembutlah bilang. Nah, itu juga bentuk cinta kasih. Karena siapa tahu itu bapak dan mama lagi bulan tua toh, bilang, mama jangan marah-marah. Karena orang yang lembut itu bentuk cinta kasih Kristus juga, begitu. Kalau kakakmu marah-marah, abangmu marah-marah karena pekerjaan di rumah, coba apa yang bisa dikerjakan adik-adik sekolah minggu, coba bantu ya, bantu. Nah, kalau adik-adik mengerjakan itu di rumah, kau keluar nanti dari rumahmu, kau pasti melakukan itu kepada orang-orang di sekitarmu, kepada temanmu, kepada orang-orang miskin, kepada pengemis, kepada orang-orang yang ada di panti asuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Kau mulai dari dirimu sendiri. Karena itu adik-adik sekolah minggu, sekali lagi Inang mengatakan selamat merayakan perayaan Natal sekolah minggu tahun ini. Nah, simpan cinta kasih di dalam hatimu dan lakukan agar dapat berbuah yang lebat di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan, agar menghidupi cinta kasih Tuhan yang mengikat kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami harus belajar dari Yesus yang mengasihi kami. Dia datang bagi kami Tuhan, lahir bagi kami untuk menebus dosa kami, agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan haruslah melakukan cinta kasih Tuhan dengan berbicara yang baik, penuh kasih, berbuat dengan baik dalam kehidupan kami masing-masing. Ajari kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang turut akan firman-Mu, yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Kami percaya Tuhan, sukacita kami di perayaan Natal ini akan Tuhan penuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan akan ajari kami agar kami Tuhan memaknai perayaan Natal kami pada tahun ini dengan baik adanya dan melihat itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kami. Sekalipun kami tidak dapat merayakan perayaan Natal sekolah minggu dengan tatap muka, mengadakan perayaan Natal dengan virtual, tapi Tuhan ada beserta dengan kami. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu kami, adik-adik kami yang merayakan Natal bersama dengan kami. Berkatilah mereka, berikanlah sukacita dan kesehatan bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah tadi dengarkan khotbah dari Inang Diakones. Kali ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan yang terbaik. Kita siapkan persembahan yang telah diberikan, dititipkan sama orang tua kita. Persembahan ini nantinya akan kita berikan ke gereja dan kita titip ke orang tua terkasih. Nah, sambil kumpulkan persembahan, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama dari Kidung Jemaat nomor 99, Kita Sorga Bergema.
Ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Wah, Lisbeth, ya, bagus sekali ya tadi ya. Iya, bagus-bagus. Iya, ada teman-teman kita yang liturgi. Ada yang nyanyi. Itu loh, nyanyi apa namanya? Virtual loh. Mereka tuh menyanyi di rumah loh. Iya. Iya, tapi bisa kita saksikan ya. Bagus lagi. Iya. Merdu suaranya. Nah, sekarang kita mau ngapain ini, Lisbeth? Tadi kan sudah ibadah. Sekarang kita masuk ke acara hiburan. Wow. Kalau dibilang hiburan, pasti menyenangkan dong ya? Dong, pasti bisa terhibur ada teman-teman di rumah. Apa aja itu, Lisbeth? Ada gerak dan lagu. Iya. Apa lagi ya? Ada juga nyanyi solo. Kak Lisbeth, katanya ada itu ya, pengumuman yang lomba juara ya. Pemenang. Iya. Ada pemenang ayat hafalan. Kira-kira saya ada nggak di situ ya, namaku ya? Emang Tiur pernah kirim ayat hafalan? Nggak pernah sih. Ya nggak ada dong. Tapi nggak apa-apa lah. Saya senang karena teman-teman Tiur semuanya semangat dalam menghafal ayat hafalan ya. Ada juga pengumuman tentang kreativitas selama mengikuti ibadah online. Oh itu ya Kak ya, apa itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-temannya setiap minggunya ya? Iya. Kalau itu Kak ada nggak lomba menghias pohon Natal atau apa itu Kak? Lomba menghias toples Tio. Oh toples kue Natal. Dihias yang cantik, diisi kuenya. Gitu terus difoto. Oh, aduh, saya sudah tidak sabar nih Lisbeth. Ya, kita nggak usah lama-lama ya Tiur ya. Kita saksikan hiburan Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar. Ayo.
Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. We often try to worry and people get upset if things don't go alright on Christmas Day. But we should remember in our prayers and pride, this Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Many different July or look the radio show, and maybe they're not perfectly in tune. Those that matter, let's keep our eyes above, 'cause Christmas is a time to love. Christmas